Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik yang kita rasa itu nikmat kecil maupun nikmat yang kita rasa itu nikmat besar, semuanya kita syukuri. Kita tentu merasakan Allah sangat mencintai dan sangat menyayangi kita. Di saat kita belum maksimal melakukan ketaatan, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang bersyukur, sehingga Allah tambahkan berbagai macam nikmat kepada kita. Salawat dan salam sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga selalu tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari beliau, dan semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama dengan para nabi, para syuhada dan orang-orang soleh. Sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, suatu hari Sayyidina Umar lewat di depan Masjid Nabawi. Ketika beliau lewat, beliau mendengar salah seorang sahabat yang dijuluki sebagai penyair Nabi, yaitu Hasan bin Sabit, sedang menyenandungkan beberapa syair dari dalam masjid. Maka Umar pun masuk ke dalam masjid dan memberikan teguran kepada Hasan. Umar menegur Hasan yang sedang bersyair bukan karena Umar mengharamkan syair, dan juga bukan karena Umar memandang remeh profesi Hasan bin Sabit sebagai seorang penyair. Mustahil Umar mengharamkan syair, karena Umar pernah mengatakan, pelajarilah bahasa kalian dari syair-syair orang terdahulu. Dan Umar juga mustahil meremehkan profesi Hasan bin Sabit sebagai seorang penyair. Umar menegur Hasan murni karena Umar berharap masjid betul-betul dimuliakan, masjid betul-betul dihormati. Yang disampaikan di masjid, harapan Umar adalah Al-Quran dan hadis saja, tidak ada yang lain. Mendapat teguran dari Umar, Hasan pun membela diri, menjawab kepada Umar. Kata Hasan kepada Umar, "Wahai Umar, dahulu saya juga pernah menyenandungkan beberapa syair di sini, dan itu disaksikan oleh orang yang lebih baik daripada engkau, yaitu Rasulullah. Dan kebetulan ketika itu di masjid juga sedang ada Abu Hurairah." Maka Hasan berkata kepada Abu Hurairah yang ada di sampingnya, "Wahai Abu Hurairah, bukankah dahulu engkau pernah mendengar Nabi berkata kepada saya, 'Wahai Hasan, seranglah mereka, orang-orang kafir itu dengan syair-syairmu. Niscaya Ruhul Kudus akan menyertaimu, akan menguatkanmu.'" Dijawab oleh Abu Hurairah, "Benar, saya pernah mendengar Nabi berkata seperti itu kepada engkau, wahai Hasan." Setelah mendengar penjelasan dari Hasan dan mendengar jawaban dari Abu Hurairah, maka Umar pun membiarkan Hasan untuk melanjutkan syair di masjid, dan Umar pun meninggalkan masjid. Para sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa atau dialog yang terjadi antara Umar bin Khattab dan Hasan bin Sabit ini. Pelajaran pertama adalah bahwa ini menunjukkan kepada kita salah satu sisi keistimewaan dan kemuliaan Umar bin Khattab. Kemuliaan tidak selalu didapatkan dengan selalu melakukan kebaikan. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan, melakukan kekhilafan, kita sadari kekhilafan kita, kita sadari kesalahan kita, dan kita mau kembali kebenaran, kita mau kembali kepada kebenaran. Ini salah satu cara mendapatkan kemuliaan. Dan ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ketika beliau menyadari kekhilafan dan kesalahan, beliau kembali kepada kebenaran. Beliau biarkan Hasan bin Sabit melanjutkan syair-syairnya di masjid. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, Nabi berkata kepada Hasan, "Uhjuhum wa Ruhul Kudus yu'ayyiduk." Seranglah mereka, wahai Hasan, dengan syair-syairmu. Niscaya Ruhul Kudus atau malaikat Jibril akan menyertaimu. Agar agama Islam bisa kembali kepada kejayaannya,
agama Islam membutuhkan berbagai macam potensi dari kita sebagai seorang muslim, dari kita sebagai seorang muslimah. Ketika misalnya terjadi pertempuran di medan perang, agama Islam membutuhkan ketajaman pedang Khalid bin Walid. Dan ketika terjadi pertempuran atau perang pemikiran, agama Islam juga membutuhkan kefasihan lisan dan syair-syair yang dimiliki oleh Hasan bin Sabit. Dalam perang, ketika berkecamuk perang di medan perang, Hasan bin Sabit tidak bisa menggantikan posisi Khalid bin Walid. Sebaliknya ketika terjadi perang pemikiran atau pertempuran intelektual, posisi Hasan juga tidak bisa digantikan oleh Khalid bin Walid. Maka Allah berikan kepada kita berbagai macam potensi. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai seorang muslimah adalah mengeluarkan potensi yang kita miliki untuk membela agama ini, memberikan potensi terbaik yang kita miliki untuk membela agama ini. Dan jangan sampai kita pernah merasa bahwa pengorbanan kita, apa yang kita berikan kepada agama ini lebih baik daripada yang diberikan oleh saudara-saudara kita, sehingga kita memandang remeh apa yang dilakukan oleh saudara-saudari kita yang lain. Contoh yang lain, ketika terjadi perang Tabuk, maka harta Utsman ketika itu jauh lebih bernilai daripada bacaan Quran Ubay bin Ka'ab. Sebaliknya, ketika terjadi pengumpulan Al-Quran, maka bacaan Al-Quran Ubay bin Ka'ab jauh lebih dibutuhkan daripada hartanya Utsman bin Affan. Maka yang terpenting adalah, sekali lagi, kita memberikan potensi kita untuk agama ini ketika agama ini menuntut potensi kita untuk diberikan. Ketika terjadi perang Khaybar, pedangnya Ali berhasil menghadang Mirhab. Dan ketika di Mekah, hartanya Abu Bakar berhasil membebaskan budak. Maka pedangnya Ali di perang Khaybar sama pentingnya dengan harta Abu Bakar untuk membebaskan Bilal dari perbudakan. Harta Abu Bakar tidak akan bisa menghadang Mirhab, dan juga pedangnya Ali tidak akan bisa membebaskan Bilal dari perbudakan. Maka dari dahulu seperti ini, agama ini tegak ketika kita sesama muslim saling menguatkan, saling melengkapi. Mustahil agama ini bisa tegak jika kita saling sikut, jika kita saling menjatuhkan. Maka sekarang ini juga yang dibutuhkan. Bagaimana kita berkolaborasi, bekerja sama untuk mengembalikan kejayaan agama ini. Seorang ibu rumah tangga, sejatinya dia sedang mempertahankan agama, sedang memperjuangkan agama dengan cara mendidik anaknya di rumah. Mendidik anak adalah tugas yang berat. Mengenalkan anak kepada Islam, mendidik anak cinta kepada negara, mengajarkan akhlak yang baik kepada anak adalah perjuangan yang berat. Seorang guru di sekolah juga seperti itu. Seorang guru yang mengajar di kelas, mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya, juga sedang memperjuangkan agama ini. Karena sejatinya suatu bangsa yang pendidikannya terbelakang tidak akan mungkin memimpin dan akan selalu dikendalikan oleh orang lain. Imam masjid sejatinya juga memperjuangkan agama. Orang kaya raya yang punya banyak uang ini diinfakkan untuk kepentingan agama. Mereka juga sudah berjuang untuk agama ini. Maka kita perlu saling bekerja sama, saling memberikan potensi terbaik kita untuk agama ini. Pernah dahulu kala terjadi, seorang raja istrinya diserang penyakit, dan dokter menyarankan satu-satunya obat untuk istri raja adalah mandi dengan susu. Maka para menteri mengusulkan kepada raja agar raja membuat sebuah titah. Semua pengembala kambing yang berada di bawah kekuasaan raja harus membawa seember susu yang harus diletakkan di tempat yang sudah disiapkan oleh raja. Maka keluarlah titah raja. Setiap pengembala harus membawa seember susu. Ketika titah raja ini turun, semua pengembala memiliki pikiran mereka sendiri. Dalam hati mereka berkata seperti ini: jika seandainya yang saya bawa bukanlah susu, tapi yang saya bawa adalah seember air, tentu ini akan hilang di tengah susu-susu yang ada, dan raja pasti tidak akan mengetahui. Ternyata semua pengembala ini yang ada di pikiran mereka. Malam hari ketika waktu untuk mengantarkan susu tiba, mereka membawa air. Besok harinya, raja ketika ingin melihat susu yang dibawa oleh pengembala langsung kaget, karena yang ada di tempat yang disediakan untuk susu tidak ada susu.
yang adalah air semuanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat PKS TV Sumatera Barat dimanapun berada, barangkali ini kondisi sebahagian kita. Ketika melakukan sesuatu, sebahagian kita tidak mau memulai dari diri sendiri. Sebahagian kita lebih senang untuk mengandalkan orang lain, seperti para pengembala yang ada di bawah kekuasaan seorang raja. Dan untuk mengembalikan kejayaan umat tidak bisa seperti itu. Setiap kita harus memulai pekerjaan dari diri kita sendiri, dan jangan pernah mengandalkan orang lain untuk menuntaskan pekerjaan kita. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.